Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Elsita TV pada program Risalah Iman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu di dalam program yang sangat menarik bagi kita semua, yaitu Risalah Iman. Dan pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema ada dua potensi dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama diri manusia, sebagaimana di dalam surah Asy-Syams pada ayat yang ke-7, 8, 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Allah mengawali di dalam surah Asy-Syams pada ayat 7 ini dengan wawul qasam. Wa nafsin, demi jiwa manusia. Wa ma sawwaha, serta penyempurnaan ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna mungkin, memiliki potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, maka Allah tegaskan pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa manusia fujuraha. Apa makna fujur? Makna fujur yang kita perhatikan dan kita ambil dari kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan yang dimaksud dengan fujur adalah al-a'malus sayyi'ah wal ma'asi. Perilaku-perilaku keburukan, perilaku-perilaku yang melanggar aturan-aturan yang Allah sudah gariskan kepadanya. Potensi yang pertama dalam diri manusia ada potensi keburukan. Maka dari itu manusia itu diciptakan oleh Allah ada sifat-sifat yang disebut dengan madhmumah, sifat-sifat buruk. Sifat buruk dalam diri manusia ada di dalam diri manusia. Di antaranya adalah al-ghadab, pemarah. Seringkali manusia itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini sifat buruk dalam diri manusia. Kemudian sifat buruk dalam diri manusia adalah al-kaslu, malas. Ketika manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, malas kayaknya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena potensi keburukannya lebih dominan. Kemudian apalagi banyak juga diantaranya adalah takabbur, sifat sombong. Sifat yang paling buruk dalam diri manusia adalah ketika manusia itu menganggap dirinya paling hebat, terbaik, terhebat, terpintar dan lain sebagainya. Nah, ini potensi yang pertama yang Allah berikan dalam diri manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meneruskan ayat ini, selain sifat fujur, Allah juga memberikan potensi yang kedua dalam diri manusia, wa taqwaha, yaitu potensi ketaatan. Ketaatan ini artinya adalah istilah di dalam Al-Quran taqwa, yaitu al-imtithalu ala awamirillah wajtinabu ala nawahi, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ini potensi yang disebut wa taqwaha. Nah, dua potensi ini seringkali saling berbenturan di dalam diri manusia. Oleh karena itu manusialah yang akan menentukan dia mau lebih dominan di dalam dirinya, yaitu potensi keburukannya, atau manusia memilih yang dominan potensi kebaikannya. Oleh karena itu para pemirsa Elsita TV dimanapun berada, ketika kita selaku manusia diperintahkan oleh Allah, kemudian kita tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, berarti potensi keburukan lebih dominan. Nah, oleh karena itu Allah peringatkan kepada kita
dengan dua potensi ini. Untuk apa? Ketika potensi keburukan lebih dominan, kemudian kita terlena pada kehidupan duniawi semata, bahkan kita menganggap akhirat itu adalah hanya sebuah kisah. Nah, hanya sebuah kisah yang akan nanti dialami atau diutarakan oleh para ustadz-ustadz. Ternyata ini menjadikan kita untuk memahami bahwasanya kita memiliki potensi keburukan dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan potensi-potensi keburukan yang telah kita lakukan di masa yang lalu? Insya Allah kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya dan setelah iklan yang lewat di bawah ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa LCT TV dimanapun berada, kita lanjutkan pada segmen kali ini. Kita akan meneruskan bagaimana kita untuk membersihkan jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syams pada ayat 9 menegaskan kembali, qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala menggunakan qad dengan takkid. Sungguh aflaha, bahagia man orang zakkaha yang membersihkan dirinya. Kalau kita perhatikan, manusia membersihkan dirinya bukan hanya dengan mandi, bukan hanya dengan mencuci pakaian, bukan. Tapi membersihkan dirinya dengan cara ar-ruju ilallahi azza wa jalla. Dia kembali kepada Allah. Cara yang paling Allah anjurkan sesuai dengan apa yang digariskan adalah dengan cara tubu taubatan nasuha. Kita dengan cara bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Niscaya Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir aliran-aliran sungai. Masya Allah. Kalau kita ingin membersihkan diri kita dengan cara kita bertaubat kepada Allah, apapun dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu, baik besar maupun kecil, maka membersihkan jiwa kita, diri kita dari potensi-potensi keburukan yang pernah kita lakukan dengan cara taubatan nasuha. Para pemirsa LCT TV dimanapun berada, tapi perlu diingat ketika kita membersihkan diri kita, maka Allah janjikan aflah, dia akan bahagia. Namun ketika sebaliknya kita membiarkan diri kita bergelimangan dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan kita tidak mau untuk kembali kepada Allah, Allah tegaskan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-10 dalam surah Asy-Syams. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang selalu mengotori dirinya. Para pemirsa LCT TV dimanapun berada, seseorang yang mengotori dirinya, hakikatnya dia adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Hidup di alam dunia ini hanyalah sementara. Di saat mereka tidak mengenali dirinya, mereka berbuat sesuka hatinya, bahkan mereka melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Seakan-akan mereka mengatakan, saya hidup di dunia ini kekal abadi, padahal tidak. Yang hakikat kehidupan sesungguhnya adalah darul akhirah, negeri akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjerumus dan memiliki mindset, pola pikir bahwasanya ketika kita mau bertobat nanti saja kalau kita sudah tua. Kita ingin membersihkan diri kita nanti saja kalau kita sudah usia 60 tahun, sudah pensiun. Tidak ada jaminan para pemirsa dimanapun berada. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan tahun ini untuk kita memberikan potensi atau menjalankan potensi kebaikan kita, lakukanlah saat ini juga, detik ini juga, bulan ini juga, tahun ini juga. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah kesempatan yang Allah amanahkan kepada kita
untuk bisa hidup di alam dunia ini, menjadikan kita manusia yang disebut dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam diri kita, kalau kita kenali jati diri kita, yakinilah hakikatnya kita mengenali siapa Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali diri kita, maka dia mengenali siapa Tuhannya. Kenali diri kita. Potensi mana yang harus kita kembangkan. Jika potensi kebaikan lebih dominan, maka selamatlah kita. Tapi sebaliknya, jika potensi keburukan kita, maka celakalah kita. Oleh karena itu, hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan, ini menunjukkan kita bisa mengendalikan potensi keburukan kita. Yang tadinya kita bisa makan enak di siang hari, minum enak di siang hari, kemudian kita bisa bersama istri-istri tercinta kita. Bukan istri-istri tapi satu istri mungkin. Itu bisa kita bersama dengan dia. Tapi pada saat bulan Ramadan, kemudian kita ada larangan min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Artinya apa? Kedisiplinan dari potensi kebaikan kita lebih dominan daripada potensi keburukan kita. Maka itulah tujuan utama kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita, menjadikan kita manusia-manusia yang mutmain. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang Allah turunkan ketenangan di dalam diri kita. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dan Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang beriman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang disebut dengan minal aidin wal faizin. Manusia yang kembali kepada fitrah dan kita menang dari mengendalikan potensi keburukan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada segmen berikutnya setelah pariwara iklan di bawah ini. Para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, alhamdulillah ketika kita berbicara tentang berkaitan potensi dalam diri manusia yang Allah anugerahkan kepada kita, dua potensi ini, keburukan dan kebaikan. Allah sebutkan fujur merupakan potensi keburukan, takwa merupakan potensi kebaikan. Maka sebuah keniscayaan bagi diri manusia memiliki dua potensi ini. Oleh karena itu, jadikan potensi kebaikan harus lebih dominan daripada potensi keburukan kita. Dan yakinilah ketika kita berusaha dan berjihad untuk mengendalikan potensi keburukan yang ada dalam diri kita, kita termasuk orang-orang yang benar-benar akan bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena Allah sudah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Oleh karena itu para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, tidak ada kata terlambat bagi kita. Untuk apa? Untuk membenahi diri kita. Yang tadinya kita biasa memiliki sifat-sifat buruk, perilaku-perilaku buruk, maka saat inilah kita evaluasi diri kita. Evaluasi dengan apa? Yuk kita kembangkan potensi kebaikan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk selalu mengedepankan potensi kebaikan yang ada dalam diri kita. Sifat baik, sifat terpuji, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya perilaku yang akan kita lakukan adalah akan menjadi investasi akhirat kita. Karena apa? Tabungan akhirat kita akan Allah tunjukkan ketika di yaumil hisab nanti. Oleh karena itu, saat inilah kita kembangkan potensi kebaikan kita. Bisa dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kita, wa anfusikum, atau dengan jiwa atau diri kita. Semuanya itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan segmen yang ketiga ini
pada kesempatan program Risalah Iman ini bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu mengedepankan potensi kebaikan yang ada dalam diri kita dan mengalahkan potensi keburukan yang ada dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadza majlisina dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa sattartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.